Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun, saya jawab sendiri. Salam zona waktu seluruh Indonesia. Salam Pancasila untuk mahasiswa Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada khususnya, in particularly, dan secara umum untuk para subscriber atau viewers channel ini ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang farmasi lingkungan yang berhubungan dengan strategi yang terintegrasi, bagaimana untuk menurunkan kontaminasi pada air. Iya, yang menjadi bahasan penting di dalam subbab ini dalam hubungannya dengan farmasi lingkungan, tentunya dunia farmasi tidak terlepas dari limbah ya. Dari limbah, baik itu dia berupa limbah cair, kemudian dia limbah gas, limbah padat ya. Semuanya menimbulkan limbah dari suatu proses pelayanan kefarmasian. Maksudnya bukan pelayanan kefarmasian yang menginformasi ya, tapi suatu pelayanan farmasi yang terintegrasi dari hilir ke hulu, pastinya dari suatu produk menghasilkan waste ya. Dalam hal ini industri farmasi terdiri dari pabrik farmasi, kemudian rumah sakit, kemudian ada komunitas seperti apotek ya, maupun di situ termasuk juga adalah klinik ya. Klinik ya, jadi ada instalasi farmasi yang tergabung di dalam klinik. Dunia kefarmasian atau barang-barang produk hasil kefarmasian sangat diperlukan ya di dunia ini ya, baik untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuh-tumbuhan juga ya. Tapi ya untuk tumbuh-tumbuhan bukan di industri farmasi ya, itu lebih ke industri biologi, pertanian ya, seperti itu ya. Tapi ada biasanya hubungannya intercorrelated juga. Tapi kita akan bahas di sini tentang memang industri farmasi ya. Dengan penggunaannya yang sangat meluas, siapa sih yang tidak menggunakan produk obat ya? Ya, semua manusia menggunakan obat. Tapi ada juga yang nggak menggunakan obat ya, misalnya suku-suku tertentu di pedalaman ya tidak percaya obat misalnya gitu. Tetapi memang sekitar lebih dari 90% manusia atau hewan menggunakan produk farmasi. Nah, kondisi ini tentunya ada positif, ada negatifnya. Positifnya adalah tentunya ketika kita mengalami penyakit ya, baik manusia maupun hewan, kita dapat tersembuhkan. Tetapi dia menimbulkan apa? Menimbulkan sisa ya, menimbulkan sisa limbah tadi, limbah cair terutama ya, kita bahas di sini adalah limbah cair, menyebabkan polusi terhadap air. Nah, jangka panjangnya adalah tentunya bagi keberlangsungan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Nah, disinilah perlu adanya perhatian pada water pollution ya. Memang tiap-tiap negara berbeda-beda kebijakannya ya. Jadi contohnya kita ngambil di negara Eropa ini ya. Sejak tahun 90-an itu sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang menyajikan hasil bahwa terjadi kontaminasi terhadap produk-produk obat, baik itu produk obat manusia maupun hewan ya, dari suatu komponen aktif pharmaceutical ingredients ya pada permukaan air atau di groundwaternya, atau bahkan sampai ke drinking water ya. Nah, ini terus menerus dikembangkan dari tahun ke tahun penelitiannya. Tetapi memang secara scientifically itu sulit dipastikan mana yang beresiko terhadap manusia maupun lingkungan. Apakah memang dari limbah farmasinya atau dari limbah lainnya? Kenapa? Karena memang perhatian terhadap lingkungan ini meskipun sudah digembor-gemborkan sejak dahulu, sudah ada badan-badan yang terkoordinasi, tapi masih saja kurang diimplementasikan ya. Contohnya sendiri di Indonesia, penelitian-penelitian juga masih sedikit, sehingga tidak
menafikan kemungkinan jadi jurusan yang tentang lingkungan ya, lingkungan hidup akan penting sekali. Nah, di sini farmasi mempunyai peran terhadap kebaikan lingkungan itu ya, terutama di polusi-polusinya. Nah, dengan adanya keberbahayaan ini, sehingga itulah perlu adanya suatu aksi kehati-hatian ya, atau precautionary actions dari indikasi-indikasi polusi yang terjadi, baik itu di negara Eropa maupun di seluruh dunia, dalam hal ini kita di Indonesia. Nah, perhatian khusus adalah pada drinking water ya, pada kebutuhan air minum ya. Jangan sampai ini terkontaminasi karena menyangkut masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, karena kita tidak selamanya hidup di dunia ya. Tentunya kita menimbulkan semacam residu kalau kita tidak mengolah limbah-limbah tadi dengan baik, sehingga ini menjadi perhatian penting bagaimana environmental risk-nya dengan kesempatan hidup untuk future generations, untuk hidup yang lebih baik. Di Eropa sendiri ya, ini juga menjadi perhatian juga, tapi memang kebijakan-kebijakannya itu juga masih terus disinkronkan ya, di dalam pemerintahannya maupun dengan pihak farmasinya, seperti itu. Nah, masih sangat sedikit sekali memang suatu framework yang untuk mengukur penurunan resiko kontaminasi ini. Dengan demikian sangatlah diperlukan strategi yang terintegrasi, bukan hanya di Eropa tapi di seluruh dunia. Dalam hal ini apalagi di Indonesia, kita sangat perlu strategi yang terintegrasi bagaimana mengolah limbah-limbah ini untuk meningkatkan tentunya water quality dari apa yang akan kita minum ya. Nah, bagaimana sih situasi-situasi legal yang terjadi? Sebenarnya penilaian terhadap resiko lingkungan itu sudah dilakukan sejak dulu tahun 90-an itu ya. Tahun 93 sudah ada namanya Environmental Risk Assessment di Europe. Di Indonesia mungkin belum saat itu. Kemudian mereka mulai menerapkan itu pada hal umum juga pada tahun 2004, tetapi baru bisa dilaksanakan secara konsisten di daerah Eropa itu pada tahun 2006. Jadi ketika sudah ada standar teknik ya dari pabrik farmasi untuk menerapkan dari environmental risk assessment itu. Nah, dimulailah. Tentunya Indonesia biasanya lebih terlambat ya, tapi kita akan mengikuti di situ ya. Tugasnya berarti adalah mencari di mana kebijakan di Indonesia. Mulai tahun berapa environmental risk assessment yang ada di Indonesia. Nah, di Jerman sendiri sebagai bagian dari negara Eropa juga menerapkan ya koordinasi antara badan lingkungannya dengan badan otorisasi kesehatan maupun obat ya. Jadi bagaimana untuk menilai environmental risk assessment. Mereka mulai memperhatikan ini sebagai negara maju ya. Kita tentunya berkiblat ke negara maju. Kemudian mereka sudah menciptakan guideline itu. Mereka menerapkan semacam dua prosedur lah. Ada yang namanya Predicted Environmental Concentrations atau kita sebut dengan PEAC, di mana di sini adalah diperkirakan adanya konsentrasi new substance di surface waters yang diteliti kayak gitu. Kemudian ketika dia berada di bawah ambang batas yaitu 0,01 mikrogram per liter dan tidak menimbulkan resiko untuk lingkungan, nah itulah menjadi eranya diselesaikan gitu. Maksudnya ini aman kayak gitu. Kemudian penilaian prosedur yang kedua adalah lebih lanjut pada pendataan yang menimbulkan toksisitas pada lingkungan. Dibuat datanya, kemudian dibuat threshold concentrationsnya, kemudian diperolehlah threshold concentrations yang di bawah di mana tidak memberikan negatif efek untuk organisme akuatik ya yang berada di lingkungan air gitu, sehingga dinamakan predicted no effect concentrations. Ketika PEAC tadi melebihi dari PNSI, disitulah ada mulai penilaian dari resiko lingkungan dan mulai diakses. Kemudian
Selain tadi limbah cairan, tentunya yang menjadi perhatian adalah limbah padatan, di mana packaging maupun leaflet yang membungkusi obat atau produk-produk medicinal itu mulai diperhatikan bagaimana harus mudah diolah ya, dan mudah diterima lingkungan. Nah, sebenarnya di Eropa juga nilai ambang batas untuk API atau Active Pharmaceutical Residue Ingredients-nya itu tidak ada batasan threshold tertentu tersendiri. Namun di Jerman itu ada batasan semacam batasan lah ya, 0,1 mikrogram per liter lah recommendednya untuk memberikan non toksikologi ya. Tapi ini bukan suatu keharusan, dan ini suatu perhatian di Jerman untuk suatu drinking water ya. Jadi komisi dalam badan air lah istilahnya ya, untuk perminumannya. Jadi mereka sangat memperhatikan. Nah, pelajaran apa yang ada di negara-negara maju tentunya kita juga mengenal ya, dan tentunya sudah berjalan ya. Nah, dengan mempelajari latar belakang tadi, sehingga kita harus memahami resiko ya, prinsip resiko dan kehati-hatian. Bagaimana mempelajari prinsip resiko ini ya, kebalik ya. Jadi dengan tentunya memahami penelitian terhadap dua subjek ya, yaitu agen yang menyebabkan tercemarnya lingkungan atau dan objek yang ditimbulkannya, efek yang ditimbulkan oleh agennya itu. Nah, memang terhadap dunia aktif pharmaceutical ingredients ini sangat jarang kasusnya. Kalau dilihat-lihat di data-data menjadi bukan terlalu perhatian. Yang menjadi lebih perhatian adalah penemuan obat baru, tapi perhatian terhadap limbahnya kurang. Kenapa jarang? Jadi dianalisis karena identifikasinya akan rumit sekali secara scientifically ya, karena merupakan masalah kronik ya kalau limbah ini. Jangankan limbah perairan di seluruh dunia, karena pharmaceutical industry ya, limbah kita di lingkungan RT aja terkadang pengelolaannya masih rendah kalau di Indonesia. Nah, itulah mengapa kita masih menganut ke negara-negara maju ya dalam pengelolaan limbah ini, karena scientific uncertainty terhadap resiko kehati-hatiannya masih sangat rendah sekali, sehingga sangat sulit diamati apa yang terjadi pada lingkungan ini. Nah, belum lagi susah ya untuk memastikan ketika suatu zat memaparkan suatu lingkungan perairan, itu kan banyak campurannya. Apakah ini obat, kenapa, dan akan sulit sekali untuk dideteksi. Kemudian blur oleh waktu yang sangat lama. Itulah mengapa scientifically markedly difficult, very difficult. Oleh karenanya, sebagai badan pemerintahan, dari pihak pemerintahan harus mengadakan suatu kolaborasi, baik itu dengan farmasi industri, kemudian dalam badan pengelolaan air, kemudian pada asosiasi medical dan farmasi, dan juga health funds juga ya, jadi keuangan dan juga badan yang berwenang. Bisa dalam hal ini misal di Indonesia BPOM kayak gitu ya, dan lain-lain yang berwenang dalam kesehatan maupun perairan dan lingkungan ini bersatu padu untuk berdiskusi. Jadi mereka harus membentuk suatu keputusan yang penting yang menyangkut tentang kontaminasi terhadap drinking water sebagai akibat dari active pharmaceutical ingredients. Rapat bareng. Dari rapat bareng itu dirumuskanlah oleh para ahli-ahli itu, ekspert dari seluruh dunia, bahwa sebenarnya kunci untuk meminimalkan risiko dari adanya kontaminasi akibat industrial farmasi ya tadi ya, dalam lingkup skop bukan hanya pabrik farmasi, tetapi juga rumah sakit maupun apotek atau klinik. Jadi dari hulu ke hilir ya, itu harus diperhatikan dan mencakup 3 aspek utama ternyata, yaitu adalah pada drug development-nya, kemudian pada handling of drugs-nya, kemudian pada control emissions-nya. Nah, pada drug development tentunya pada konsepnya adalah
bagaimana sih pengembangan bahan-bahan aktif obat itu adalah yang benar efektif kepada manusia maupun kepada hewan dan mudah terdegradasi di lingkungan. Artinya bahan ini ramah lingkungan ya, green pharmaceutical ingredients. Kemudian pada spares of handling of drugs. Jadi ini adalah hal yang agak sulit dilakukan juga ya, tetapi ini adalah suatu konsep yang dimana harus dilakukan secara sustainable. Jadi akan terjadi perubahan di dalam praktek resep dokter, yaitu penulisan resepnya. Jadi dirubah pola peresepannya. Kemudian adalah bagaimana persepan-persepan itu bisa mengeluarkan obat atau active ingredients yang mudah tetap diolah oleh lingkungan. Environmental compatibility. Kemudian emissions control. Nah, ini kalau kontrol emisi ini tentunya menyangkut dengan limbah, ya, terutama dengan pengolahan limbah air ya, dan atau pengolahan limbah padatan yang tentunya berhubungan dengan nanti drinking water processing. Nah, secara lebih khusus lagi, jadi ini membahas tentang pada spare atau aktivitas drug development-nya. Ada poin-poin penting yang dijalankan, ya, yaitu yang pertama pada konsep research and development. Jadi di sini bagaimana terjadi suatu kolaborasi ya, jadi antara pemerintah dan swasta maupun instansi terkait, bagaimana untuk mendorong adanya research funding program. Jadi industri-industri kecil atau yang bebas, yang independen ya, atau pabrik yang bebas itu disupport untuk apa? Untuk menciptakan, untuk membangun, untuk mengembangkan suatu bahan aktif farmasi yang ramah lingkungan. Harus didanai, dibantu didanai. Kemudian pemerintah akan mengevaluasi programnya. Ya, setelah itu bagaimana bisa dibuat lomba seperti itu, dibuat lomba, diberi hadiah kayak gitu, dievaluasi program-program dari green product policy-nya. Pemerintah mengevaluasi bagus tidak kayak gitu, sehingga akan memacu research research yang pesat kayak gitu ya, untuk bahan-bahan aktif farmasi yang ramah lingkungan. Kenapa ada yang nggak ramah lingkungan? Misalnya ya bahan-bahan aktif yang terhadap sitotoksik misalnya, itu kan akan sangat merusak lingkungan ya kalau limbahnya. Kemudian contoh kesuksesan. Jadi dari program-program yang sudah berjalan, dari research funding yang program berjalan, dipromosikanlah contoh farmasi pabrik farmasi yang sukses. Jadi kebijakan itu akan lebih menarik lagi dan diikuti oleh banyak stakeholder. Kemudian juga di dalam edukasi juga didompleng itu ya, pemerintah mendorong research and education fokusnya terutama ya untuk para mahasiswa dan dosennya yang ada di university untuk meneliti juga tentang green active pharmacy, sehingga akan menjadi suatu sinergi yang baik. Dan juga adanya perubahan di dalam legal frameworknya, di mana terjadi pemanjangan extensions dari waktu paten ya. Jadi dengan adanya waktu paten yang lebih panjang tentunya akan lebih menghargai pencipta green active ingredients, sehingga akan terus terstimulasi. Kenapa menjadi terstimulasi? Tentunya akan adanya hak kekayaan intelektual, dan dengan itu mereka juga bisa memperoleh keuntungan ya secara keuangan. Nah, perlu juga adanya perubahan dari suatu otorisasi, yaitu dengan digabungkannya kerjasama antara otorisasi dalam produk kesehatan maupun dalam penilaian risiko lingkungannya. Nah, ini suatu perubahan-perubahan framework yang bisa dijalankan. Bagaimana dengan efek di masyarakatnya? Dengan diukur dengan indikator communications measure. Nah, sub indikatornya bisa diadakan awards and competition tadi ya, gak jauh-jauh tadi. Bisa diadakan kompetisi juga dengan awards juga. Ini kan akan tertarik jadi semua pihak-pihak stakeholder untuk mengembangkan green active pharmacy ya, sehingga terjadilah benar-benar sustainable pharmacy yang berkelanjutan baik dalam research, education maupun dalam general public. Dalam public relation campaign sub indikatornya tentunya ini kita harus terus ya di sini dalam hal ini farmasi mengkampanyekan
ke masyarakat ya, sehingga akan mudah diterima. Oh, masyarakat sudah mulai mengenal, oh iya ya, kesadaran untuk menggunakan bahan-bahan produk obat atau produk farmasi yang ramah lingkungan menjadi pola sendiri bagi masyarakat, sehingga dari ujung hulu ke hilir menjadi sinergis seperti itu. Kemudian dari spares activity yang kedua yaitu bagaimana penanganan terhadap obat. Nah, ini variabel yang berpengaruh antara lain yaitu policy frameworknya. Jadi lebih diobjektifkan pada perlindungan pada air ya, terutama di lingkungan. Jangan sampai salah objektifnya. Jadi kebijakannya diarahkan pada situ, harus proteksi terhadap water bodies-nya. Kemudian menambahkan kesadaran, terutama untuk apa? Untuk para dokter maupun para apoteker. Di sini diadakannya professional retraining atau discussions opportunities tentang keberbahayaan itu tadi, keberbahayaan limbah. Ini perlu juga diedukasi, jadi dokternya, farmasisnya, baik di industri farmasi, rumah sakit, apotek dan lain sebagainya, diedukasi terus, di retrain supaya terjadi perubahannya polanya apa? Pada akhirnya misalnya pada dokter pada perubahan pola peresepan, kemudian juga untuk drug consumption-nya, karena dia akan merubah bagaimana untuk saat itu tidak meresepkan obat ya. Tapi kalau benar-benar sakit ya meresepkan obat, tetapi lebih kepada generally promote health, promosi kesehatan seperti itu, sehingga akan mengurangi konsumsi obat secara signifikan. Kemudian yang perlu dilakukan juga adanya pencegahan terhadap pembuangan limbah ya, yaitu dapat dilakukan dengan apa? Informasi obat ya yang lebih digitalis gitu, menghindari cetak-cetakan sehingga mengurangi limbah. Misalnya kalau ada halodoc kayak gitu, atau informasi obat apa itu sudah online semua. Dan untuk penggunaan package size-nya juga untuk paket-paket yang sudah terpaket gitu, untuk misalnya untuk penyakit kronik, oh ini udah ada starter paketnya, jadi udah terstandar kayak gitu, tidak ada yang lebih gitu ya, terlalu berlebihan ya. Jadi dalam hal dokter mendispensing obat juga tidak berlebihan, jadi sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Ketika apoteker mengontrolnya, jadi akan lebih mudah ya. Jadi obat itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya, mengurangi limbah lagi. Kemudian pada aspek disposal of unused or expired medicinal product, ini sebenarnya sudah dijalankan sampai saat ini, yaitu misalnya saja disposal standar itu sudah ada SOP tersendiri di apotek, di rumah sakit, atau di industri farmasi misalnya. Nah, bagaimana misalnya ada barang-barang ED, ada SOP untuk mengembalikan barang ED, misalnya 6 bulan sebelum ED dikembalikan, dari apotek mengembalikan ke PBF, dari PBF mengembalikan kepada prinsipal dan sebagainya. Kemudian dari prinsipal itu mereka mengolah kembali misalnya. Kemudian dalam hal edukasi and labeling, nah ini yang biasanya masih jarang ditemukan. Biasanya adanya penyimpanan di tempat tertentu itu udah ada, tapi bagaimana labeling, edukasi untuk bagaimana pembuangan obat ini, bagaimana pemusnahan obat ini, supaya konsumen juga tahu ya, selain tenaga kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah aksi pada bagaimana mengontrol emisi pada limbah perkotaan ya, dalam hal airnya. Nah, menguranginya itu dengan reduksi emisi tentunya dari sisa-sisa residu yang ada dari obat, atau jadi kita berbicara tentang obat ya, bahan aktif obatnya, yaitu dengan adanya memisah jalur-jalur limbah ya. Jadi jangan terlalu terpusat kayak gitu ya. Jadi wastewater-nya dia terpisah, dia akan menjadi lebih mudah ditanganinya ya, jadi tidak terjadi penumpukan. Kemudian adanya hospital wastewater. Nah, di sini sudah terjadi juga ya di Indonesia, adanya penanganan wastewater karena adanya akreditasi rumah sakit. Diperhatikan bagaimana pengelolaan limbahnya. Nah, itu tentunya bekerja sama dengan dinas terkait ya, misalnya dinas lingkungan hidup. Baik itu di Indonesia sudah berjalan ya,
sekarang sudah berjalan. Di apotek pun sekarang perizinan harus ada dinas lingkungan hidupnya. Kita perhatikan wastewaternya juga. Nah, kemudian wastewater treatment in sewage treatment plants juga ini sangat diperlukan adanya kemajuan teknologi dalam pengolahan wastewater treatment. Biasanya ditambahkan powder active carbon untuk menyerap, ya, lebih menyerap racun-racun residunya lebih cepat. Kemudian atau bisa dengan juga meningkatkan umur dari aktivitas sludge atau lumpurannya. Dengan meningkatkan umur lumpurannya itu, maka terjadi perbaikan peningkatan dalam degradasi biological. Jadi bahan-bahan biologis, ya, di situ mudah terdegradasi karena waktu sludge-nya menjadi lebih panjang, sehingga menurunkan ongkos, ya, penanganan limbah. Ini lumpuran, ya, semacam lumpuran seperti itu. Kemudian jikalau hal dalam drinking water processing-nya masih berkaitan dengan air yang terkontaminasi, ya, ini tentunya membutuhkan activated carbon filtrations. Nah, ini jadi harus menggunakan ini supaya lebih disaring sehingga tidak terjadi dan menurunkan resiko dari kontaminasi residu bahan aktif farmasi. Ini adalah beberapa step yang bisa dilakukan, ya, dan ada yang sudah dijalankan. Di Indonesia sendiri ada suatu analisis dampak lingkungan, ya. Jadi ini biasanya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang juga bekerja sama dengan badan tertentu, kemudian instansi kesehatan itu sendiri, ya. Nah, jadi memang idealnya limbah itu wastewater seharusnya bisa digunakan untuk suatu bahan lagi yang berguna. Idealnya misalnya limbah dari perumahan, dari industri, dari mana-mana itu wastewaternya seharusnya adalah mempunyai wastewater treatment plant yang kemudian bisa menjadi suatu recovery dan digunakan untuk sumber daya lain. Nah, tapi itu nampaknya akan sulit terjadi jikalau memang tidak terkoordinasi dengan baik antara para stakeholder, dan dalam hal ini dikoordinasikan dengan pemerintah. Karena ini sangat miris sekali kondisinya, ya. 80% dari global wastewater itu hanya biasanya terbuang saja gitu tanpa perlakuan treatment. Nah, ini yang menjadi perhatian tentunya bagi pemerintah dan Anda sebagai generasi penerus, ya. Dengan demikian diperlukan apa? Suatu integrated strategi bagaimana menciptakan dunia ini indah gitu, ya. Dunia farmasi yang indah, yang ramah lingkungan. Jadi kita harus melakukan kolaborasi. Yang menyebabkan polusi dari industrial farmasi itu memang harus dilakukan. Pertama, sebagai kesimpulan adalah harus dilakukan assessment tentunya. Kemudian desain tadi, ya, beberapa step tadi, 3 spells of activity untuk menurunkan reduksi. Kemudian kita bangun konstruksinya secara bersama dan kemudian dilakukan monitoring. Dengan siapa yang bertanggung jawab? Tentunya yang menjadi perhatian ternyata adalah healthcare system itu sendiri. Dan ini akan menjadi beban. Dengan demikian, beban-beban keuangan ini dikonsepkan adalah terbebankan pada masing-masing provider healthcare itu bekerja sama, dari industri farmasinya, dari rumah sakitnya, ya, dari apotek atau kliniknya, itu dibebankan juga, ya. Tapi ya jangan dibebankan total. Di situ harus juga dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga mereka mendapatkan suatu support, ya. Sehingga semua akan berperilaku sama, bertanggung jawab terhadap lingkungan, baik dari pihak industri maupun sampai ke pihak konsumen tadi, dengan berbagai step yang diciptakan. Akankah ini terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Ya, kalau kita ingin hidup lebih lama, memang harus kita lakukan. Go green, ayo tanam pohon, save me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.